Sehingga ketika sudah ada musibah, ini juga tidak melihat itu orang baik, orang tidak baik, semua akan ketika ada musibah akan dirasakan oleh semua. Ketika mau sekolah, mah ya sudah belajar pendidikan saja. Kenapa harus ngurusin terkait dengan sampah? Kalau mau belajar sampah mah sudah menjadi pemulung saja. Jadi secara ekonomi ada penambahan, atau dengan kata lain, kalau kita sering mendengar sampah menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa BRTV, dalam episode Para Pencari Pahala kali ini akan berbagi cerita, ilmu, dan pesan dari Heru Saleh selaku Ketua Yayasan As-Solahiyah Karawang, Jawa Barat. Pendidikan karakter dan pemanfaatan bank sampah serta kurikulum pengelolaan lingkungan menjadi sebuah prestasi yang ia buat untuk tanah kelahirannya. Seperti apa ceritanya? Saksikan Para Pencari Pahala hanya di BRTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Saleh selaku Ketua Yayasan As-Solahiyah Kabupaten Karawang. Di samping itu, saya aktif di organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Pertama, organisasi di Lembaga Nahdlatul Ulama selaku Ketua LV Ma'arif NU Kabupaten Karawang dan Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang. Yayasan As-Solahiyah berdiri tahun 2008 Januari. Kondisi pada saat itu Kabupaten Karawang, khususnya untuk Kecamatan Cilamaya Kulon, angka putus sekolah sangat tinggi sekali. Yang kedua, masyarakat tuna aksara, belum bisa baca tulis hitung. Di samping itu, belum adanya layanan atau wadah ekonomi untuk masyarakat yang notabene ini potensi lokalnya cukup besar Kabupaten Karawang. Ini yang melihat keprihatinan dari kami selaku masyarakat atau anak pribumi yang berada di Cilamaya Kulon. Konsentrasinya dari mulai layanan pendidikan anak usia dini. Karena memang pada saat itu 2008 di desa-desa Kecamatan Cilamaya Kulon belum adanya layanan pendidikan anak usia dini. Hanya kalangan tertentu saja. Selanjutnya remaja, anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang memang belajar di sekolah formal tetapi tidak bisa melanjutkan dengan berbagai faktor ekonomi, sehingga ini menjadi rangsangan buat saya bagaimana bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Itu selanjutnya masyarakat yang tuna aksara atau belum bisa bahasa tulis hitung. Nah, ini juga menjadi keprihatinan buat kami bagaimana bisa melayani dari mulai anak-anak, remaja sampai orang tua. Kalau kita lihat juga dalam agama yang saya anut, bahwa kewajiban untuk mencari ilmu itu dari semenjak lahir sampai liang lahat. Ini yang melatar belakangi saya untuk bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat, baik dari mulai anak usia dini sampai menjelang liang lahat. Itu yang melatar belakangi dan menjadi konsen kita di Yayasan As-Solahiyah. Bisa menciptakan pengelolaan sampah baik yang ada di sekolah ataupun yang ada di rumah.
Nah, ini karakter pembentukannya bukan hanya untuk peserta didik, tetapi kepada orang tua. Di samping itu, kami berkomunikasi dengan akademisi, kelompok swadaya masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang untuk bisa melegalkan kurikulum lokal Kabupaten Karawang terkait dengan pengelolaan sampah. Hingga di tahun 2019 lahirlah kurikulum pengelolaan sampah pertama di Indonesia. Hingga ini bisa diaplikasikan dalam satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan ini sudah mulai berkolaborasi dengan Siama Cecep untuk bisa dikembangkan di tingkat Asia. Bukan hanya pendidikan formal saja, TK, SMP, tetapi ini juga menjadi keterampilan khusus untuk pendidikan kesetaraan. Dan juga dalam rangkaian pengelolaan sampah di satuan pendidikan ini adanya bank sampah unit di satuan pendidikan. Jadi alurnya dari mulai proses pemilahan sampah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, orang tuanya, anak didik, peserta didiknya ini bisa memilih sampah di keluarga. Setelah itu dikumpulkan di bank sampah unit. Setelah di bank sampah unit satuan pendidikan baru dikumpulkan atau diambil oleh bank sampah induk. Nah, alhamdulillah Al-Firdaus ini sudah mempunyai bank sampah induk yang sudah menaungi 40 satuan pendidikan yang sudah tergabung dalam penyusunan dan sudah mengaplikasikan pengelolaan sampah yang ada di satuan pendidikan. Yang tergabung kita namakan dengan Persatuan Bank Sampah Sekolah Indonesia. Jadi PEBSI kita sebut dengan Persatuan Bank Sampah Indonesia, itu adalah PEBSI, yang dimana satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum dan pengelolaan sampah di satuan pendidikan. Konsentrasi pendidikan berbasis lingkungan ini terus kita upayakan, terus kita sosialisasikan secara masif, mengedukasi kepada masyarakat dan mengedukasi kepada satuan pendidikan bahwa pentingnya untuk menjaga alam, menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah, sehingga kami melaksanakan kegiatan festival sampah. Nah, festival sampah ini tahun ini berarti kita melaksanakan yang kelima. Jadi kelima, yang sebelumnya kita terus mengedukasi bahwa pentingnya untuk menjaga alam, menjaga lingkungan, dan pengelolaan sampah. Hingga terus kita upayakan dan terus kita sosialisasikan. Di samping itu, bukan hanya festival sampah yang kita laksanakan, tetapi ada perlibatan masyarakat, perlibatan peserta didik, perlibatan pendidik, tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Karawang untuk memperingati Hari Sampah Dunia. Dan di mana kita harus bertanggung jawab dengan sampah tersebut, bagaimana kita mengelola dan memisahkan antara yang organik dan anorganik.